Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kamera Liar. Dimana di dalam channel ini saya akan membahas tentang usaha dan juga bisnis, apa yang akan sedang kita jalani, apa yang sudah kita alami selama beberapa tahun ini ya. Jadi ini saya jelaskan itu berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya alami ya, dan juga yang sudah berjalan pada hari-hari ini juga ya. Nah, untuk kesibukannya saya sendiri itu adalah membuka usaha bengkel ya. Jadi di mana saya ini sukanya itu kerjanya itu kerja mandiri ya. Dalam istilah itu tidak ingin terikat waktu, kemudian mandiri lah ya istilahnya. Nah, di dalam membuka usaha itu pada tujuan atau outputannya kita itu menginginkan sebuah laba atau laba pendapatan ya, sebuah laba pendapatan yang kita jual setiap harinya. Nah, untuk fokusnya di dalam video ini saya akan memberikan beberapa poin-poin penting sebelum kita itu membuka usaha, dan khususnya tersebut adalah usaha perbengkelan. Nah, untuk di sini saya jelaskan ya, untuk bengkelnya di sini saya itu lebih fokus ke dunia perbengkelan roda 2, yaitu sepeda motor. Nah, mungkin yang sudah teman-teman yang sudah mempunyai usaha bengkel yang sudah ramai, sudah maju, untuk spare partnya sudah banyak ya, itu selamat. Namun untuk yang masih pemula seperti saya contohnya, terus kemudian yang ingin membuka cita-cita ya, yang bercita-cita ingin mempunyai bengkel sendiri namun kondisinya masih ikut orang sementara ini, ya semangatlah untuk menabung untuk membeli barang-barang yang akan dipersiapkan untuk dalam membuka usaha bengkel sendiri. Nah, dimana di sini poin-poin pentingnya itu apa saja yang harus kita dalami dulu sebelum pada akhirnya kita itu patah di tengah perjuangan, ya, patah di tengah jalan saat kita melakukan perjuangan. Jadi poin yang pertama itu adalah saat kita membuka usaha bengkel itu adalah niatkan dulu dalam hati kita itu dengan serius ya, dengan mantap, dalam artian kita itu mindsetnya itu harus mandiri dulu. Nah, kenapa niat ini kita tanamkan dulu pada pola pikir kita? Niat dalam hati kita secara tulus itu adalah yang menentukan berjalannya waktu ke waktu saat kita itu menjalani usaha tersebut. Nah, karena kan di setiap ini ya, di setiap bengkel itu kan setiap hari kita akan dihadapkan oleh sebuah masalah. Masalah tersebut tidak jauh dari masalah motor itu sendiri. Nah, kemudian setelah niat itu sudah mantap, kita langsung bergerak maju ya, yaitu adalah kita itu sedikit usaha lah ya, namanya kita itu membuka usaha mandiri ya, kita itu sedikit mengeluarkan tenaga, baik itu dari spare part yang belum ada di bengkel kita itu ya, ada lagi alat yang belum kita punya, kita harus buatkan sendiri, seperti contohnya tracker itu ya. Nah, nanti itu akan kita ulas lagi untuk di bagian peralatan. Kemudian setelah usaha pada diri kita itu mulai bergerak, dan jangan lupa sudah yang satu lagi adalah berdoa ya. Kita meminta kepada Yang Maha Kuasa semoga diberi kelancaran pada saat membuka usaha tersebut. Kemudian poin yang pertama niat, dan poin yang kedua itu adalah dimana kita itu kalau di dunia perbengkelan itu kan kita itu istilahnya itu beradu skill ya, skill lah istilah. Poin yang kedua itu adalah skill, dimana skill tersebut itu adalah pada diri kita itu ada ndak sih ya, ada ndak sih jiwa untuk membetulkan sepeda motor, atau jiwa-jiwa sebagai mekanik itu adalah biasanya itu bergaris lurus dengan hobi ya. Biasanya awal-awalnya itu bergaris lurus dengan hobi, seperti saya sendiri contohnya, karena saya itu hobi untuk membetulkan sepeda motor yang rusak, kemudian rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahunya besar, kenapa kok bisa rusak, kemudian solusinya bagaimana. Di situ adalah timbulnya skill. Nah, skill tersebut itu kalau di dunia bengkel biasanya kan kita itu ada dua ini ya, dua pembeda. Yang pertama itu skill jasa. Nah, skill jasa itu termasuk pekerjaan kita. Kemudian kita itu skill berdagang ya, atau skill penjualan. Nah, di sini ini saling
saling mutualisme ya, saling menguntungkan, dimana kerjanya kita itu kalau kita kerja itu kita dapat untung dari jasa yang kita jual, kemudian untuk keuntungan spare part itu dapat laba dari yang hasil dari kita kulakan. Nah itu nanti kalau masalah skill dagang kita lebih bahas ke poin yang terakhir saja ya. Nah untuk kita kembali lagi ke skill jasa ya. Skill jasa itu termasuk dibagi lagi menjadi dua poin lagi ya, dua cabang. Jadi cabang yang pertama itu adalah termasuk pekerjaan, kemudian yang kedua adalah pelayanan. Ini masih dalam kategori skill ya. Jadi skill pekerjaan itu adalah apa yang kita kerjakan itu bisa semaksimal mungkin motor tersebut bisa selesai dari masalah yang sebelumnya motor tersebut ada masalah ya. Istilahnya kita menyelesaikan masalah, maksudnya itu kita menyelesaikan masalah pada motor itu sendiri, itu kan kita melakukan pekerjaan ya. Nah dari situ poinnya. Kemudian untuk masalah pelayanan itu kita bangun dengan pada diri kita sendiri, bagaimana pelayanan kita itu dengan konsumen, kemudian interaksinya kita itu semaksimal mungkin bagaimana konsumen tersebut bisa nyaman interaksi dengan kita. Nah semua itu dari skill, terus kemudian dari pelayanan dan juga pekerjaan kita itu ujung-ujungnya yang terjadi adalah mental ya, dimana mental kita itu dibangun ya dari itu tadi, dari skill kita itu tadi. Kalau pekerjaan kita itu ya bisa fokus, terus kemudian interaksi dengan konsumen itu kita bisa baik atau bisa klop ya, istilahnya itu bisa nyaman lah buat konsumen sambil nunggu itu. Nah itu nanti kita itu bisa pikiran kita itu secara tidak langsung itu bisa membangun mental ya. Jadi mental itu kalau kita kuat, kita kerja itu bisa fokus. Dan yang terjadi itu adalah pada diri saya sendiri pada saat awal-awal buka bengkel ya. Jadi mentalnya masih rendah, kemudian kita tidak fokus dalam pekerjaan, tapi kita itu fokus bagaimana ya kalau konsumen ini nanti gini, kalau gini, dan itu adalah sebuah yang lumrah ya, itu adalah manusiawi sebenarnya. Makanya ujung-ujungnya dari skill kita yang kita punya itu adalah mental pada outputannya ya. Nah terus kemudian poin yang ketiga, poin yang pertama kan niat, terus kemudian poin yang kedua itu skill. Nah kemudian untuk poin yang ketiga itu adalah senjata ya. Senjatanya kita itu apa sih dalam membuka usaha bengkel? Ya termasuk itu tadi ya, pelayanan itu termasuk sebagian dari senjata ya. Bagaimana interaksi kita terhadap konsumen itu adalah senjata. Nah kemudian untuk sisi lain, senjata kita itu adalah kita kerja kan pakai kunci ya, kita kerja pakai engkol, terus kemudian nyemprot juga pakai kompresor, itu termasuk senjata. Alat ukur listrik seperti avometer itu senjata juga ya. Ya namanya kita itu perang, kalau nggak bawa senjata bagaimana kita bisa menang ya. Nah itu adalah hampir hukumnya wajib ya kalau kita ingin buka bengkel, seperti kunci, terus kemudian tracker, kompresor, terus alat ukur listrik seperti avometer, kemudian cas aki, apalagi ya, pokoknya yang sering-sering ya. Mungkin kalau yang sudah ikut bengkel itu sudah bisa mengemal ya bagaimana peralatan yang akan ditentukan saat kita ingin mandiri ya. Istilahnya kita itu mau usaha sendiri, tidak ikut orang lagi ya. Nah jadi di situ untuk poin senjatanya. Nah kemudian senjata ini tidak bisa kita langsung ini ya tanpa mempunyai pengalaman. Jadi istilahnya itu kalau kita itu sudah punya pengalaman ikut orang, kita itu tidak akan keliru ya. Paling tidak itu minimalisir keliru saat pembelian alat ya, saat pembelian senjata tersebut. Nah makanya kalau yang masih pemula-pemula ingin merintis membuka usaha bengkel, itu paling tidak seri-seri dengan bengkel yang sudah berjalan, alat apa saja dilihatlah di raknya itu ya, yang dibutuhkan apa saja. Nah dari senjata tersebut itu hampir hukumnya wajib ya, karena itu adalah alat perangnya kita. Kemudian
Untuk poin yang keempat itu adalah tempat ya. Syukur-syukur kalau kita itu punya tempatnya itu masih eh, apa namanya, tempatnya itu punya sendiri, bukan bukan tempat ngontrak kemudian sewa itu ya. Nah di situ ya, syukur-syukur kalau di sini di video ini saya untuk tempatnya alhamdulillah ya sudah punya. Karena hal yang paling paling apa namanya, yang sering menghambat dalam kita mau mandiri ingin buka bengkel itu adalah tempat ya. Untuk teman-teman yang masih ikut orang atau ikut bengkel resmi, ikut perusahaan itu, paling tidak kalau ingin mandiri ya paling tidak sediakanlah tempat ya, baik itu sekecil mungkin, yang nggak apa-apa. Untuk masalah tempat sewa kemudian tempat punya sendiri itu tidak jadi masalah ya sebenarnya, tidak terlalu jadi masalah kalaupun itu tempatnya bisa menyewa. Yang terpenting itu adalah posisi kita itu mampu ndak bayar sewa tersebut. Nah gitu ya, seperti contohnya ini saya ceritakan untuk teman-teman saya ya, dia itu tempatnya itu menyewa. Nah karena rasa keingintahuan dia itu terhadap mekanik ya, dia ingin apa namanya, memang bener-bener lah istilahnya, dia itu membetulkan sebuah motor yang rusak itu awalnya gitu ya, dan akhirnya menjadi hobi kemudian mencoba untuk mensewa tempat. Dan alhamdulillah saat ini pada sekitar 3 tahunan lebih sedikit ya, itu untuk bengkelnya itu bisa dikatakan 11-12 dengan saya yang sudah memiliki teori dasarnya dari sekolah-sekolah SMK dan juga dari perkuliahan ya. Dan alhamdulillah itu yang namanya rezeki ya, nantinya itu adalah nanti yang mengatur itu akan diatur sendirinya oleh eh, yang membagikan rezeki ya. Nah kemudian untuk masalah tempat ya, kita masih fokus untuk masalah tempat. Jangan terlalu ambisi kita itu untuk memikirkan memilih tempat yang strategis, karena biasanya tempat yang strategis tersebut itu biasanya harga sewanya itu lebih mahal daripada yang masuk. Nah dari tempat yang strategis itu pun belum bisa menentukan ya, belum bisa menentukan ramai hendaknya bengkel kita sendiri. Nah seperti contohnya pada pada posisinya saya sendiri ya, bengkelnya itu termasuk di dalam kategori kampung lah ya, tapi agak masuk. Nah di situ ya untuk perharinya cukup lah ya untuk nabung, terus kemudian untuk kebutuhan dapur itu paling tidak alhamdulillah cukup lah, tergantung kita itu bagaimana gaya hidupnya dan juga hidupnya, cara hidupnya ya. Nah dan juga di tempat yang strategis atau tempat yang ramai itu belum tentu juga dia eh, rame untuk bengkelnya, belum juga cepat berkembang. Mungkin ramenya bengkel di tempat yang keramaian itu biasanya lebih cepat ke penjualan barangnya, namun untuk masalah pendapatan dari jasa itu tergantung dari skillnya. Nah jadi di situ ya. Nah terus kemudian untuk poin yang kelima, poin yang terakhir itu adalah spare part ya, atau penyedia barang. Nah dimana di sini yang sering dialami oleh bagi perintis-perintis bengkel seperti saya contohnya ya, itu adalah di bagian spare part. Spare part ini biasanya yang dibutuhkan itu adalah modal ya, modal. Jadi kita itu paling tidak itu kalau ingin membuka usaha bengkel, kita siapkan tempat dulu, kemudian apa namanya, kita mau beli spare part itu kita harus punya modal dulu. Paling tidak kita itu modalnya sekitar di 5 juta sampai 7 juta itu sudah cukup ya. Bagi yang ingin membuka usaha bengkel itu silahkan endapkan dulu uangnya, ditabung dulu sebanyak ya 5 juta untuk persiapan spare part kalau memang kunci-kuncinya itu sudah lengkap. Karena kenapa? Spare part ini sudah bisa menentukan ini ya, menentukan bahwasanya yang pertama, spare part ini adalah sebagai termasuk penunjang di dalam bengkel kita ya. Kita buka kotaan bengkel terus kemudian gak ada spare partnya, orang itu kan kalau lihat, oh masih penasaran apa itu bengkel, apa itu showroom, apa itu
toko. Nah, jadi kan di situ ya. Jadi perkembangannya terhadap konsumen itu agak sedikit lambat. Nah, kalau kita itu siapkan etalase, kemudian kasih spare part yang cepat-cepat laku itu ya. Nah, jadi di situ orang itu lihat atau mampir itu biasanya teman-teman dulu ya, dari teman-teman kita itu mampir dulu di bengkel, nanti dia akan dari bicara ke bicara orang itu bahasnya dikasih tahu kita kalau kita itu buka bengkel sendiri. Nah, di sini tempatnya dan di situ kan ya. Nah, untuk masalah spare part di sini, umpamanya kita sudah beli spare part. Nah, untuk triknya, belilah spare part yang cepat-cepat laku saja. Seperti contohnya kampas rem, terus kemudian laher atau bearing itu ya. Terus yang sering-sering itu ya filter udara, terus busi ya. Apalagi ya yang cepat-cepat laku itu ya, oli itu harus termasuk ya. Kalau di dalam toko bangunan itu biasanya tidak luput dari yang namanya semen. Nah, jadi semen itu tidak boleh habis. Tapi kalau di bengkel itu yang tidak boleh habis itu adalah oli. Oli itu adalah ini yang paling cepat lakunya. Nah, jadi kenapa kita itu membutuhkan spare part? Nah, spare part ini ya biasanya kalau sudah jalan, bengkelnya itu sudah besar, jasa kita dari yang akan kita kerjakan itu laba ya. Laba dari jasa yang kita kerjakan itu pendapatannya bisa lebih cepat dari spare part yang keluar. Nah, makanya kenapa orang-orang yang membuka usaha bengkel itu biasanya dia itu lebih fokus ke penjualan spare partnya. Jadi dibanyakin spare partnya, jasanya kita lepas anak buah kalau kita itu sudah tidak menutup dengan bengkel yang ramai. Namun kalau masih merintis ya kita itu harus agak sedikit rekoso ya. Jadi mengeluarkan tenaganya itu lebih ekstra lagi, bisa sampai lembur juga. Kita itu harus menyelesaikan hari ini, yang kita harus selesaikan hari ini juga, besok kita harus cari lagi. Nah, hal tersebut biasanya pengembangan daripada pengelolaan uang kita itu adalah kita masukkan spare part. Nanti besok kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola keuangannya ya. Nah, kita kembali lagi ke spare part ya. Kemudian trik yang kedua, kalau kita membeli spare part itu kalau masih pemula itu usahakan jangan beli yang asli dulu ya. Ya, bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja. Namun ini yang sudah saya alami itu adalah perputaran secara cepat itu adalah kita itu beli barang yang tidak asli. Dalam artian barang tersebut bukan berarti tidak aman dipakai ya, aman asalkan barang tersebut berada di luar mesin. Namun untuk berbagai macam merek itu kalau spare part KW itu kan banyak ya, tapi ya jangan yang jelek-jelek banget meskipun kita itu punya yang barang yang tidak aslinya, umpamanya yang labelnya Honda terus Yamaha, Suzuki, jangan dulu. Kita itu paling saya itu stoknya Federal, kemudian banyak lagi ya yang masih di bawah itulah ya, di bawah aslinya tapi masih kategori aman. Yang terpenting itu adalah di bagian spare part yang ada di dalam mesin itu paling tidak jangan dulu untuk menyetoknya ya, kecuali yang kecil-kecil dan harganya murah itu bolehlah kalau kita nyetok. Seperti contohnya untuk bearing yang ada di dalam mesin seperti bearing noken as itu kan kita butuhnya yang bagus. Nah, itu boleh saja kita dengan harganya selain murah dia juga butuh kekuatannya. Biasanya merek-merek Naci terus NTN itu kan lumayan bagus ya, meskipun dia itu tidak barang yang asli. Nah, dari kita itu menyetok barang yang dibawa asli itu maka perputaran yang akan kita dapat itu biasanya lebih banyak atau lebih cepat. Karena kenapa? Ya sah-sah saja ya kita itu nanti kalau masalah spare part kita itu kan mendapatkan laba dari penjualan spare part tersebut. Makanya kita itu harus tanya dulu kalau kita itu mau pulaan bahan ya, kalau kita mau pulaan spare part itu sekalian tanya, umpamanya kita ingin memiliki stok kampas rem yang katakan merek Rata Federal ya, kita itu tanya kepada
toko. Nah, tersebut itu untuk harga yang asli berapa, kemudian untuk yang kelasnya federal itu eh, apa namanya, harganya untuk ecernya di toko berapa, kita itu bisalah di atasnya sedikit dari toko tersebut, namun tidak sama dengan harga yang aslinya. Jadi di situ permainan masih lumrah lah, permainan harga itu di situ. Besok kita akan bahas juga dengan masalah permainan harga di bengkel ya. Nah, sebenarnya ini adalah ini ya, ilmu yang harus kita gali dari berjalannya waktu. Namun di sini saya sampaikan hasil dari eh, pengamatan saya di lapangan, termasuk itu adalah usaha saya sendiri, kerjanya juga sendiri ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya dibarengin oleh istri ya. Jadi ya untuk bagian spare part yang pegang itu istri, bagian nulis-nulis itu ya. Kalau saya itu full jasa ya. Jadi di situ. Nah, jadi poin-poin tersebut itu yang harus kita punyai. Kenapa poin tersebut itu harus kita apa namanya, tetapkan pada diri kita sendiri? Karena kenapa ya? Kalau dari kelima poin ini itu kita itu, kalau poin kelima ini kita itu ada satu saja yang patah, maka keempat ini sudah tidak bisa jalan. Ya bisa jalan tapi mungkin agak tersendat-sendat. Contohnya, kalau niat kan sudah pasti ya. Kalau niat itu kan sudah pasti ada ya. Nah, umpamanya putus di tengah jalan, niat kita itu patah ya, gak betah dengan godaan-godaannya ini masalah-masalah ada di bengkel, dari berbagai macam karakter konsumen yang cerewet, yang bagaimana itu ya. Berarti kan dari niat kita itu patahnya itu dari skill kita atau dari mental kita yang tidak kuat. Nah, jadi di situ. Maka poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang kelima itu adalah gagal, termasuk gagal. Nah, kemudian dari skill itu sendiri ya. Kalau kita itu skillnya itu tidak punya, umpamanya kan skill dibagi dua tadi ya, dari skill jasa kemudian dari skill berdagang. Kalau skillnya kita itu apa namanya, poin yang kedua itu dari skill itu kita tidak punya, ya nggak bisa jalan untuk masalah usaha ya. Kita punya niat, kemudian kita punya senjata, kita punya tempat, kita punya spare part ya. Kalau jasanya itu paling tidak, kalau jasa itu kita tidak punya skill jasa ya, kita tidak bisa membetulkan sepeda motor. Paling cuma kita itu bisa ke penjualan barang saja. Tapi kalau penjualan barang pun kita itu tidak punya skillnya, ya nggak bisa jalan ya. Termasuk senjata juga kita nggak punya, ya nggak bisa jalan. Kita itu tetap ikut orang saja ya setiap harinya dari situ. Kemudian dari tempat umpamanya tempat ini masih belum punya, ya tetap nggak bisa jalan ya. Kalau spare part mungkin masih bisa lah. Kita itu poin yang kelima itu adalah spare part. Kalau masih belum punya, oke saja ya. Namun mungkin kita dari poin yang pertama sampai ke yang keempat itu mungkin agak sedikit lambat dalam kita mengembangkan usaha bengkel tersebut. Makanya dari skill 5 ini kita itu harus ada ya. Nah, sebenarnya usaha itu yang paling bagus itu adalah gini ya. Yang paling cepat untuk perkembangannya, kalau kita itu sudah punya skill kelima ini, kita itu sudah bisa jalan, itu adalah modal istilahnya itu sponsor ya, modal dari luar itu ikut membantu dari pengembangan usaha tersebut. Yang penting kita itu skillnya itu 5 itu sudah mantap dulu ya. Makanya nggak bisa ya kalau usaha bengkel itu ingin membuka usaha bengkel modalnya 50 juta kita langsung belikan tanpa mengetahui poin-poin ini sendiri ya. Kita tanpa menyiapkan 5 poin ini itu tidak bisa ya. Jadi kita itu cuma hidup di besar bengkelnya, namun dari keramaiannya, dari pelanggan kita itu tidak ada ya, percuma ya. Jadi istilahnya uang kita itu hanya beku di spare part, jadi tidak bisa muter, dan juga pendapatannya pun, outputannya, pendapatan kita itu juga sedikit ya, tidak imbang daripada modal kita. Oke, jadi itu adalah 5 poin penting dalam untuk membuka usaha bengkel sepeda motor khususnya ya. Bagi teman-teman yang ingin membuka usaha bengkel, semangat. Untuk teman-teman yang masih dalam proses belajar, masih sekolah, silakan belajar sungguh-sungguh tentang ilmu sepeda motor, didalami sungguh-sungguh ya, yang nantinya akan menentukan kalian
fokus di lapangan itu adalah kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.